Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, sahabat ngarit, catur putra farm dimanapun berada. Di kesempatan konten hari ini spesial bersama saya, karena saya di kandang sendirian hari ini. Bapak lagi ada survei ke lahan dan teman-teman ada nukang ya, atau membuat rumah. Jadi pada kesempatan hari ini bersama saya catur sendiri di sini akan mengajak teman-teman semua bagaimana proses untuk pembuatan silase, teman-teman. Nah, untuk bahan yang kita gunakan pada kesempatan hari ini yaitu ini, teman-teman. Kita akan lihatkan dulu karena kameranya jauh, nggak ada yang megang, jadi kita pakai tripod. Nah, ini teman-teman, kita menggunakan daun singkong. Ini campur, ada mungkin rumput-rumputannya juga masuk, teman-teman. Tadi pagi saya sudah buat satu tong. Ini karena tadi paman pagi tadi giling sekalian dan beliau cepat-cepat berangkat kerja, jadi nggak sempat masukkan ke dalam tong. Saya coba akan masukkan dalam tong, teman-teman. Dan ini saya lihatkan juga. Ini kita menggunakan bantuan teman-teman. Apa ini namanya? Dedak katul. Nah, ini teman-teman. Nah, fungsinya dedak sendiri atau katul ini yang pertama yaitu menyerap kadar air supaya tidak menampung di bawah sini, karena di bawah sini tidak ada pembuangannya. Ini rapat semua bawahnya. Jadi kita menggunakan media bekatul ini atau dedak ini sebagai media penyerapan air tadi. Terus kemudian yang kedua sebagai pewangi. Karena kalau daun singkong sendiri sebenarnya memang sudah, kalau disimpan di dalam sini sudah baunya seperti bau tapai. Jadi kita tambahi aroma ini supaya lebih gurih lagi tentunya. Dan untuk lapisan-lapisannya sendiri, kalau daun singkong dipetik langsung kita giling masukkan ke dalam tong, itu biasanya menggunakan 3 lapis, teman-teman. Lapisan paling bawah, tengah, dan paling atas. Karena ini saya ngaritnya kemarin, ya, kami ngaritnya kemarin, jadi kita hanya menggunakan 2 itu, teman-teman, 2 susun saja, 2 lapis. Untuk lapis paling bawah kita tetap menggunakan bekatul, taruh paling bawah. Terus kemudian yang lapis kedua nanti kita taruh yang paling atas saja, paling atas. Jadi tengah-tengah tidak kita menggunakan bekatul, tidak. Nah, kalau tengah-tengahnya di sini biasanya, teman-teman, di sini, di bawah, di tengah, sama di atas. Itu kalau secara langsung dalam pembuatan silase saat pemetikan. Tapi kalau sudah didiamkan selama 1 malam, itu kita menggunakan 2 tumpuk saja, bawah dan atas. Fungsinya kalau yang atas itu supaya menyerap ke dalam untuk aromanya, terus yang bawah itu menyerap air yang turun dari atas, seperti teman-teman. Tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita proses pembuatannya atau tutorialnya. Ini kita rapikan, kita ratakan di dalam. Ini kita ratakan sekiranya cukup, jangan terlalu banyak. Fungsinya hanya tidak mengandung air saja. Nah, ini sudah. Setelah sudah kita kasih yang lapisan paling bawah, kita lanjut akan memasukkan daun singkongnya, teman-teman. Daun singkong kita akan masukkan. Kita menggunakan bak supaya enak kita bawanya. Ini ditumpuk seperti ini aja udah panas, teman-teman. Ini kita masukkan. Kita masukkan, teman-teman. Jangan lupa kita padatkan juga. Kita injak-injak nanti. Nah, selanjutnya kita akan injak-injak, teman-teman. Tapi teman-teman bagi yang ingin melihat di dalamnya,
Nah, ini kalau tidak diinjak-injak itu akan terjadi namanya penyimpanan udara di dalam tong ini. Yang mana ketika ada udara di dalam tong ini sedikit saja, itu akan mempengaruhi proses silase itu sendiri. Makanya pentingnya kita harus menginjak-injak, mempadatkan isi dari tong ini. Nanti kalau udah segini teman-teman, kalau udah segini, kita akan masuk ke dalam, kita naik ke dalam sini, kita akan padatkan. Nah ini kita masukkan. Ini nanti kalau sisa buat makan sore teman-teman. Karena metode kita sekarang di di kandang itu untuk pagi kita menggunakan silase. Menggunakan silase secukupnya. Nanti siang kita menggunakan ampas tahu. Ampas tahu hanya sebagai pengganjal atau sebagai cemilan ketika siang. Untuk hijauannya kita nanti menggunakan di sore hari. Seperti itu teman-teman. Ini kita lanjut dulu. Ini kayaknya kalau satu tong ini lebih. Tapi kita tongnya belum ready teman-teman. Tongnya masih kurang kita. Kita hanya ada 5 tong. Yang dipakai untuk silase itu hanya 4. 1 kita gunakan untuk penampungan ampas tahu. Oh iya teman-teman, ini daun singkong yang kita gunakan sebagai silase, bahan sebagai silase, ini menggunakan daun singkong karet teman-teman. Daun singkong karet. Kenapa saya lebih unggul, lebih utama menggunakan singkong karet? Karena untuk daunnya sendiri itu sangat besar-besar teman-teman. Tapi kita juga menggunakan campuran juga singkong biasa, jenis yang bisa diambil pucuknya, bisa diambil ubinya. Saya juga menggunakan singkong itu. Tapi lebih paten lagi, lebih paten gimana ya? Lebih bagus lagi menurut saya itu menggunakan singkong karet, teman-teman. Karena yang pertama kandungan serat dari singkong karet itu lebih tinggi. Kemudian untuk dikasih ke ternak itu, dimakankan ke ternak itu lebih cepat kenyang daripada singkong jenis seperti ini teman-teman. Nah kalau ini mungkin biasanya buat campuran aja buat makan sorenya, dicampur sama singkong karet ini. Kita masukkan dulu teman-teman. Banyak ini. Kalau enggak dimasukkan sayang, eman-eman. Oke, ini udah lumayan, udah segini lebih. Kita akan naik, kita akan injak-injak teman-teman. Nah, injak-injak sampai rata, semua rongga sampai terisi, diinjat-injat gini nggak apa-apa. Kelihatan teman-teman? Ya, kelihatan. Ini diinjat-injat. Kalau sekiranya sudah rata, kita masukkan lagi ini. Nah, ini tadi segini teman-teman, sekarang jadi segini. Berarti kan kalau tidak kita injak-injak, resiko gagalnya itu lebih tinggi teman-teman. Nah ini saya menggunakan chopper karya Berkah Mendo Farm teman-teman. Teman-teman bisa dicek aja. Atau di Chopper Indonesia kalau nggak salah, beliau juga namanya itu YouTube-nya. Bisa dilihat teman-teman. Oke kita lanjut. Nah ini teman-teman, kita masukkan. Banyak teman-teman. Singkong karet sendiri itu penanamannya terus perawatannya tidak sangat ribet teman-teman. Cukup mana? Nah, ini saya ambilkan contohnya teman-teman. Ini kita sambil ngasih tutorial juga sambil masukin itunya itu teman. Masukin silase. Nah ini
Ini satu batang. Ini kalau udah tinggi, tanaman udah lama, udah ada 3 bulanan lah. Ini batangnya besar seperti ini. Ini tergantung selera teman-teman, mau dipotong jadi 2 bisa, mau segini kita tanamkan juga bisa. Kita tanamkan, nanti sekiranya udah mulai tumbuh tunas, itu boleh dipupuk menggunakan tai kambing sendiri atau menggunakan pupuk kimia teman-teman. Supaya apa? Supaya pemancing, supaya cepat subur, cepat tumbuh. Kalau tidak dipakai itu nanti mungkin pertumbuhannya agak lumayan lama. Nah, sudah pemupukan pertama tadi udah ditanam, udah diberikan saat penanaman tadi, kesananya udah nggak usah kita pupuk. Itu enaknya singkong karet. Jadi perawatannya tidak seribet tanaman-tanaman pakan yang lainnya teman-teman. Kita lanjut. Ini udah lumayan full, kita injak-injak lagi. Nah, kita injak-injak padat. Padat semuanya. Supaya tidak ada rongga angin sedikit pun. Nah, kalau sudah padat seperti ini teman-teman, ini atasnya kita kasih dedak lagi secara rata. Nah, kita kasih dedak lagi. Supaya harum turun ke bawah untuk rasa dan apa namanya, baunya. Karena dari dedak sendiri itu dia mengandung rasa yang gurih teman-teman. Kalau kita cicipi, tapi saya belum pernah nyicipi sayangnya. Nah, seperti ini teman-teman. Masih banyak. Nah. Oke, jika sudah, kita tutup teman-teman. Kita tutup. Nah, menggunakan ini. Usahakan beli yang ada klemnya ya teman-teman. Untuk drumnya ini. Kita injak. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Sudah terpasang rapi. Ini siap kita tunggu kurang lebih 5 hari. Bahkan kalau 4 hari, 3 hari itu sebenarnya sudah bisa kita berikan. Tapi untuk hasil yang lebih memuaskan lagi, ya di kisaran waktu 5 sampai 7 hari itu sudah bisa. Warnanya kuning, warnanya kekuning-kuningan, baunya bau tape gitu teman-teman. Nah, itu ternak itu sangat doyan sekali teman-teman. Oke, mungkin itu video kita tentang cara pembuatan silase. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa terus dukung channel kami supaya kami terus bersemangat dalam membuat konten-konten seputar dunia peternakan. Kita sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Catur Putra Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.